Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 12 IPA 1, SMA Negeri 1 Gelagah, Banyuwangi. Anggota kelompok 5 ialah Rara Wulandari, Resi Rafidan, Rafa Sakiandri, Rizal Iza, Rizky Maulana, dan Rizky Ramanda. Topik yang akan kami bahas adalah 1. Perbedaan fiksi dan non-fiksi. 2. Ciri-ciri teks cerita sejarah. 3. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. 4. Contoh penggunaan kalimat. Nama saya Rafa Zakian Marendra, absen 23 dari kelas 12 IPA 1. Perbedaan fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah sebuah buku yang ditulis oleh pengarang yang tidak bersifat aktual dan faktual, melainkan hanya rekaan berdasarkan khayalan dari penulis atau pengarang buku. Buku non-fiksi adalah sebuah buku yang ditulis berdasarkan fakta atau berdasarkan pada kejadian yang terjadi sesungguhnya, yang ditulis oleh penulis atau pengarang. Perbedaannya adalah jika buku fiksi bersifat tidak nyata, sedangkan buku non-fiksi adalah cerita yang ditulis berdasarkan kejadian nyata. Berikut ini contoh buku fiksi: novel Laskar Pelangi, novel Perahu Kertas, dan novel Dear Nathan, serta novel Harry Potter. Berikut buku non-fiksi: kamus, ensiklopedia, kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara perdata, dan undang-undang dasar 1945. Saya Rizky Rafidan Alfizar, nomor absen 22, akan menjelaskan ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Kronologis ini maksudnya disajikan sebuah peristiwa yang harus memuat kejadian sebelum, saat, dan setelah peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua yaitu berbentuk teks cerita ulang atau teks recount. Yang ketiga yaitu struktur teksnya, orientasi yang berisi pengenalan teks, urutan peristiwa yang berisi urutan kejadian awal sampai akhir, dan reorientasi yang berisi pendapat penulis. Yang keempat yaitu sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal maksudnya yaitu konjungsi atau kata sambung penanda keterangan waktu. Contohnya saat, pada, ketika, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu isi berupa fakta. Karena cerita sejarah itu benar-benar terjadi, maka teks cerita sejarah harus memuat fakta. Nama saya Rara Wulandari Widakdo, saya nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, pronomina atau kata ganti, yang merupakan jenis kata yang digunakan untuk menggantikan nomina atau frasa nomina dan kemudian memberikan nama seseorang secara tidak langsung. Contohnya, saya dan aku. Yang kedua, frasa adverbial atau kata keterangan, yang merupakan jenis kata yang menunjukkan suatu peristiwa, waktu, kejadian, dan tempat. Contohnya seperti tadi siang yang menunjukkan waktu. Verba material adalah jenis kata yang memiliki fungsi untuk menunjukkan sebuah aktivitas yang telah dilakukan. Verba material biasanya menggunakan ciri-ciri yang dapat diketahui seperti perbuatan fisik. Contohnya seperti membaca. Konjungsi temporal adalah jenis kata yang berfungsi untuk menata peristiwa yang diceritakan. Dalam teks cerita sejarah banyak menggunakan konjungsi temporal. Contohnya kemudian, setelah, lalu. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Selanjutnya dengan saya, Rizal Iza Mahendra, absen 24. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dan contoh dari frasa nominal, frasa verbal, dan frasa adverbial. Yang pertama ada frasa nominal. Pengertian dari frasa nominal sendiri adalah ketika dua atau lebih kata bertemu dan mengandung unsur inti kata benda. Peletakan frasa nominal biasanya menduduki posisi subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Contohnya, rambut hitam. Rambut hitam di sini adalah subjek. Saya buat subjek. Rambut hitam adalah warna rambut kesukaan saya. Kemudian, contoh lain, kursi roda. Di sini saya akan buat objek. Contohnya dalam kalimat, nenek sedang duduk di atas kursi roda. Kursi roda berlaku sebagai objek. Kemudian yang ketiga, nasi tempong. Kali ini saya akan buat sebagai subjek, yaitu nasi tempong adalah makanan khas Banyuwangi. Nasi tempong di sini berperan sebagai subjek. Yang kedua, ada frasa verbal. Pengertian dari frasa verbal adalah gabungan yang dibentuk dari sekumpulan kata yang memiliki unsur inti pembentukan berupa kata kerja. Biasanya menduduki unsur gramatikal sebagai predikat dalam suatu kalimat. Contohnya, yang pertama, sedang berjalan. Dalam kalimat, saya sedang berjalan menuju ke sekolah. Yang kedua, akan membeli.
Contohnya dalam kalimat, adikku akan membeli buku di toko itu. Contoh yang ketiga, telah pergi. Dalam kalimat, ibu saya telah pergi ke pasar sejak 2 jam yang lalu. Kemudian yang ketiga ada frasa adverbial. Pengertiannya yaitu kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Contoh, kurang pintar. Rani ternyata kurang pintar dalam mensiasati rencana dia. Yang kedua, sangat baik. Rani sangat baik terhadap aku. Kemudian yang ketiga, dengan bangga. Ibuku dengan bangga mengatakan kepada aku bahwa dia mencintaiku. Saya Rizky Maulana, absen 25, ingin menjelaskan tentang konjungsi temporal, verba material, dan verba mental. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa yang berbeda dan berkaitan dengan waktu. Konjungsi temporal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konjungsi temporal sederajat. Konjungsi ini tidak dapat digunakan di awal kalimat dan umumnya digunakan pada kalimat majemuk setara. Konjungsi temporal sederajat diantaranya kemudian, sebelumnya, lalu, sesudahnya, dan selanjutnya. Contoh kalimatnya adalah bersihkan luka pada kakimu, kemudian oleskan obat. Konjungsinya adalah kemudian. Yang kedua ada konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi ini menghubungkan kalimat yang tidak setara atau kalimat bertingkat. Konjungsi temporal tidak sederajat diantaranya apabila, ketika, hingga, sejak, sementara, bila, sebelum, waktu, demi, saat, sambil. Contoh kalimatnya adalah sebelum kelasnya dimulai, ibu guru meminta kami memperkenalkan diri. Konjungsinya adalah sebelum. Verba material. Verba material adalah kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata oleh partisipan yang melakukan sesuatu yang bisa disebut aktor. Contohnya, menari, membaca, dan menulis. Struktur kalimat dari verba material adalah subjek atau aktor plus verba material plus objek atau sasaran. Ciri-ciri verba material. Yang pertama, berupa perubahan fisik atau aktivitas dari partisipan. Yang kedua, dapat dilihat secara nyata. Yang ketiga, terjadi dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Yang keempat, dibentuk dari kata benda atau nomina. Contoh kata dan kalimatnya. Yang pertama, melihat. Anwar melihat pesawat itu lepas landas di bandara. Yang kedua, memukul. Petinju itu memukul lawannya dengan pukulan yang sangat keras. Yang ketiga, menulis. Arif menulis buku karangannya selama kurang lebih 1 tahun. Verba mental. Verba mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental juga disebut sebagai verba tingkah laku atau kata kerja behavioral yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Verba mental bisa diidentifikasi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menerangkan kata persepsi, mendengar, menangis, afeksi, khawatir, sedih, dan kognisi, berpikir, memahami. Yang kedua, menggunakan kata yang biasa dilakukan manusia. Yang ketiga, terdapat peran orang lain atau fenomena tertentu yang menjadi pemicu. Contoh kalimat verba mental. Ayu bahagia saat mendapat nilai ujian yang sempurna. Agung menangis saat ibunya masuk rumah sakit. Soleh khawatir akan dimarahi kedua orang tuanya ketika mendapat nilai rendah. Vina ikhlas saat kehilangan uang sebesar Rp100.000. Saya Rizky Ramada Putra, absen 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat deskriptif, kalimat imperatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat deskriptif. Ada sebuah kalimat yang di dalamnya berisi penggambaran atau penjelasan mengenai suatu objek, baik itu dari segi fisikis maupun fisiknya yang dijelaskan secara rinci. Ciri dari kalimat deskriptif sendiri adalah hal-hal yang dijelaskan biasanya berupa warna, ukuran, bentuk, rasa, dan sifat yang lainnya.
Objek yang digambarkan atau dijelaskan dapat ditangkap oleh panca indera. Secara umum, kalimat deskriptif berisi penjelasan dari ciri-ciri fisik suatu objek. Kalimat ini dibuat agar seolah-olah pembaca dapat merasakan apa yang dijelaskan oleh seorang penulis. Di dalamnya banyak ditemukan sebuah frasa yang menyatakan sebuah sifat atau keadaan dari suatu objek yang dibahas. Contoh dari kalimat deskriptif saya ambil dari internet tentang Ki Hajar Dewantara. Di sini penulis menggambarkan sosok Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri perguruan taman siswa dan memiliki peran penting bagi pendidikan nasional Indonesia. Lanjut, untuk kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah sebuah kalimat yang mengandung maksud memerintah atau meminta suatu hal kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain tersebut menuruti permintaan yang diminta oleh peminta. Beberapa jenis kalimat imperatif antara lain kalimat imperatif intransitif atau tak transitif, kalimat imperatif transitif, kalimat imperatif halus, kalimat imperatif permintaan, kalimat imperatif ajakan ataupun harapan, kalimat imperatif larangan, dan kalimat imperatif pembiaran. Ciri dari kalimat imperatif: intonasi yang rendah di akhir kalimat, adanya artikel penegas penghalus ajakan, harapan, permintaan, dan larangan. Susunan kalimatnya inversi sehingga subjek dan predikannya tidak pasti. Pelaku tindakan tidak selalu terungkap. Penggunaan biasanya diakhiri tanda seru pada akhir kalimat. Contohnya adalah, tolong sampaikan salamku untuk dia. Kami mohon dengan sangat agar Bapak berkenan mengisi ceramah di pengajian kami. Ambilkan segelas air putih. Kemudian kalimat interrogatif merupakan kalimat yang berisi wujud pertanyaan dan umumnya memakai kata tanya. Cirinya adalah kalimat interrogatif menggunakan tanda tanya di setiap akhir kalimat. Menggunakan kata tanya 5W1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kalimat interrogatif juga dibubuhi akhiran kah seperti apakah, bagaimanakah, siapakah, dan lain sebagainya. Kalimat interrogatif membutuhkan jawaban dari orang yang diberi pertanyaan. Contoh dan jenis kalimat interrogatif. Pertama, kalimat interrogatif yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Contohnya, apakah ada Laksamana Maeda di dalam? Kedua, kalimat yang membutuhkan jawaban sebuah pernyataan. Contoh, bagaimanakah dengan penandatanganan naskah proklamasi ini? Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.